Uyah 3 Jakarta. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Taris Hirziman. Ya Taris, bagaimana hasil peninjauan gubernur hari ini dan apa saja pesan yang disampaikan untuk para siswa SMP yang mengikuti ujian? Ya, Alvita, hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meninjau 2 sekolah yang ada di Jakarta untuk melihat kesiapan terkait dengan ujian nasional yang ada ataupun dilakukan pada hari ini hingga hari Kamis besok. 2 sekolah yang ditinjau oleh Gubernur DKI Jakarta ini yaitu ada di SMP 41 Jakarta yang ada di kawasan Ragunan, serta MTSN 3 yang ada di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan kali ini, Ahok juga didampingi oleh Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sopan Adrianto. Dan dalam peninjauan kali ini, rombongan Pemprov DKI Jakarta meninjau kesiapan baik dari para siswa, guru, ataupun juga dari fasilitas yang akan digunakan dalam ujian nasional pada kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa ujian nasional pada tahun ini menerapkan 2 sistem, yaitu ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, serta ujian nasional kertas dan pensil atau UNKP. Dan dalam peninjauan kali ini, hanya sekolah MTSN 3 yang telah menerapkan ujian nasional berbasis komputer, sementara SMPN 41 masih menerapkan ujian nasional masih menggunakan kertas dan pensil. Dan usai melakukan peninjauan ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan bahwa kedua sekolah telah siap untuk melakukan ujian nasional pada hari Senin hingga hari Kamis besok. Dan selain itu, Ahok pun berharap agar para siswa dan siswi SMP di Jakarta seluruhnya dapat siap menghadapi ujian nasional hingga selesai dilaksanakan. Namun di samping itu, Elvita, Ahok juga menyampaikan terkait dengan kasus penindasan atau bullying yang dilakukan siswa kelas 12 di SMA 3 Jakarta beberapa waktu lalu. Ahok menyatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan tidak akan meluluskan ujian nasional seluruh siswa yang melakukan tindakan bullying dan akan mengeluarkan mereka dari sekolah. Hal ini dilakukan menyusul kasus serupa yang terjadi ataupun di SMA 3 beberapa waktu lalu, dan hal ini tidak hanya berlaku di SMA 3 saja, tetapi juga di seluruh siswa, maksud kami sekolah negeri di seluruh Jakarta, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait dengan penegasan bahwa siswa yang melakukan bullying akan dikeluarkan dari sekolah. Guru kepala sekolah berani menegakkan tatib akan dikeluarkan, diberhentikan sebagai kepala sekolah dan dikeluarkan dari sekolahnya. Jadi bagi kami dia tidak pantas menjadi guru sebetulnya. Mungkin ke depan kita akan keluarkan, Pak, kita ada kontrak yang individual. Jadi kalau seorang guru tidak berani menegakkan tatib, sesungguhnya dia bukan guru. Guru adalah mendisiplin. Kalau kita dari bahasa Inggris kan bagus, discipleship. Disiplin itu discipleship itu pemuritan. Jadi namanya disiplin itu ada pemuritan, discipleship. Kalau kepala sekolah guru nggak berani melakukan disiplin atau pemuritan, maka dia gagal menjadi guru. Dan murid itu pun bukan murid, karena dia tidak disiplin. Kalau seorang murid pasti disiplin, karena dari kata discipleship, disiplin tadi. Nah ini saya kira penting kita mulai menegakkan aturan ini. Kita tidak mau tempat terbatas lalu dirusak. Demikian yang dapat kami sampaikan dari sini. Elvita, kembali ke Anda di studio. Ya, Taris, terima kasih untuk laporannya. Ya, pemirsa, hari pertama ujian nasional Sekolah Menengah Pertama Sederajat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menekankan pentingnya kejujuran dalam mengerjakan soal. Dan berikut liputan dari Nadia Atmaji dan juru kamera Levi Wardana yang mengikuti Menteri Anies Baswedan saat memantau pelaksanaan ujian nasional di SMP Negeri 114 Koja, Jakarta Utara. Peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti ujian nasional semakin meningkat, bahkan hingga mencapai 2000%. Sudah bersama saya Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Anies, bisa dijelaskan apa saja upaya yang sudah dilakukan ini hingga peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah sekolah yang mengikuti ujian nasional ini, Pak? Ya, jadi memang kita mendorong agar lebih banyak sekolah yang menggunakan UN berbasis komputer. Tapi dorongan kita adalah belajar menggunakan komputer. Nanti di akhir tahun komputer bisa dipakai untuk ujian. Mengapa UN komputer itu lebih menarik, lebih baik? Dalam konteks pelaksanaan kita, nomor 1, kejujuran lebih bisa dijaga karena variasi soal lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan hasilnya segera. Begitu mereka submit, udah langsung tahu kita. Kalau dengan essay, penilainya harus berapa puluh ribu penilai. Memastikan standarnya sama, masalah tersendiri. Tapi jika menggunakan komputer, maka
variasi soal akan bisa ditingkatkan. Kemudian juga ada piagam itu Pak ya untuk kejujuran. Nah, ini bagaimana diterapkannya Pak? Jadi kita menerapkan piagam itu diukur. Ini sebenarnya bukan hal baru di dunia akademik. Jadi jawaban anak-anak di setiap sekolah itu ketahuan polanya. Kan unik, ada sebuah sekolah dengan prosentase jawaban yang sama, benarnya sama, salahnya sama, di mayoritas siswa ada sesuatu yang salah. Nah, ada teknik-teknik yang dipakai dalam ilmu pengukuran untuk bisa mengetahui pola itu. Yang indeksnya 100 itu artinya 100% jujur, dan nggak ada indeksnya 100. Jadi mereka yang di indeksnya di atas 80 itu yang mendapatkan piagam integritas dan boleh bangga sekolah itu. Dan kalau Anda lihat sekolah Anda tidak ada piagamnya, maka tegur sekolah, yuk kita pastikan tahun ini UN-nya dengan jujur sehingga sekolahnya akan mendapatkan status sekolah berintegritas dalam menjalankan UN. Ya, dari wawancara saya dengan Bapak Anies Baswedan dapat diketahui bahwa ujian nasional tidak akan menjadi target atau tidak akan menjadi syarat kelulusan, tetapi nantinya bisa dijadikan parameter bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui seberapa berkualitasnya pendidikan di suatu daerah sehingga nantinya dapat diberikan treatment tertentu bagi sekolah tersebut. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Levi Wardana, Metro TV.